Nah Lur, sekarang ada peraturan baru lagi. Di pertandingan kategori pra usia dini 1, 2, pra remaja, dan remaja. Jadi sekarang untuk kategori pra remaja ke bawah itu tidak boleh menggunakan teknik tarikan. Hati-hati sebagai pelatih, kita harus menyesuaikan dengan peraturan baru. Untuk atlet pra remaja ke bawah tidak boleh menarik. Ya, kalau menarik dikenakan pelanggaran. Bahkan untuk kategori usia dini 1 itu hanya boleh pukul dan tendang saja. Oke, kita simak peraturannya, tonton sampai habis biar kita sama-sama belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Oke, di video kali ini saya akan membahas peraturan pertandingan pencak silat. Nah, ini keluar lagi nih, peraturan baru lagi, keluar lagi, tapi untuk kategori pra usia dini 1, usia dini 2, pra remaja dan remaja. Ini ada keluar lagi, tapi sepertinya peraturan ini belum disahkan. Nah, di sini kita sama-sama belajar ya, saya mengasihkan informasi supaya para pelatih siap-siap ya, yang mempunyai atlet remaja ke bawah. Jadi jangan menarik lagi, bahkan bisa kena pelanggaran ya. Untuk kategori dewasanya masih tetap dengan peraturan yang baru ya, yang tarikan. Dan di sini yang berubah peraturannya itu untuk kategori atlet para usia dini 1, usia dini 2, pra remaja dan remaja. Oke, kita akan bacakan dulu ya, kategori pra usia dini itu yang bagaimana sih? Jadi kategori pra usia dini itu ada kategori umurnya Lur. Kita baca pasal 1 dulu ya. Pasal 1 ini pengertian setiap kategori. Jadi kategori tanding, jurus tunggal, ganda, regu, dan solo kreatif. Mungkin kalau kategori tanding, tunggal, ganda, regu sudah tidak asing ya. Nah, untuk kategori solo kreatif saya akan jelaskan di sini. Kategori solo kreatif adalah kategori yang menampilkan jurus pencak silat dengan koreografi berdurasi 1-3 menit dibawakan oleh satu orang pesilat dan disertai dengan senjata Nusantara. Senjata yang digunakan boleh beradu, menimbulkan bunyi dan percikan, namun bilanya harus tumpul, runcing, tidak tajam, dan sesuai dengan ukurannya. Diiringin musik, live, atau audio diperbolehkan. Oke, kita masuk ke pasal 2. Penggolongan pertandingan dan ketentuan tentang umur serta berat badan. Pasal 2 tentang umur ya. Penggolongan pertandingan pencak silat menurut umur dan jenis kelamin untuk semua kategori terdiri atas. Pertandingan golongan pra usia dini. Untuk putra dan putri berumur kurang 5 tahun. Jadi ada pertandingan di bawah usia 5 tahun Lur. Dan kedua, pertandingan usia dini 1 untuk putra dan putri berumur di atas 5-8 tahun. Jadi umurnya 5-8 tahun. Usia dini 2 ya. Usia dini 1, usia dini 2 umurnya di atas 8 tahun sampai 11 tahun. Keempat, pertandingan golongan pra remaja untuk putra dan putri berumur di atas 11 tahun sampai 14 tahun. Nah, ini kategori SMP ya. Yang kelima, pertandingan golongan remaja umur di atas 14 sampai 17 tahun. Ini kategori SMA ya. Kebenaran tentang umur pesilat yang mengikuti pertandingan dibuktikan dengan akte kelahiran, ijazah, paspor yang asli atau dengan fotokopi yang sudah dilegalisir. Jadi kategori umur ini ditentukan dari akte, ijazah, paspor. Umur pesilat harus sesuai dengan penggolongan umur peserta. Pra usia dini 1, 2, pra remaja dan remaja. Dengan pedoman kepada umur yang bersangkutan pada bulan pertandingan dimulai kecuali ada ketentuan lain sepanjang tidak melanggar penggolongan. Jadi biar adil ya, sama kategori umur dan berat badan Lur. 4. Penimbangan untuk usia dini 2, pra remaja dan remaja. Pembagian kelas menurut berat badan hanya berlaku untuk kategori tanding yang dilakukan dengan penimbangan berat badan. Tidak ada toleransi berat badan. Penimbangan akan dilakukan pada pagi hari sebelum pertandingan dimulai, hanya untuk mereka yang dijadwalkan bertanding pada hari yang sama. Itu untuk kategori usia dini 2, pra remaja dan remaja ya. Tidak untuk
pra usia dini dan usia dini 1. Jika pesilat berat badannya tidak sesuai, maka akan diberikan pilihan untuk melepaskan semua pakaian. Handuk akan disediakan untuk membantu para atlet. Ruang terpisah harus disediakan untuk melakukan penimbangan. Jadi boleh melepaskan pakaiannya dengan menggunakan handuk atau sarung ya. Pesilat tidak dapat memenuhi ketentuan berat badan dalam penimbangan menurut kelas yang diikutin dikenakan sanksi diskualifikasi. Kalau beratnya tidak pada tempatnya langsung guys. Petugas penimbangan dan kedua official team harus menandatangani formulir berat badan. Petugas penimbangan ditunjuk dan ditugaskan oleh panitia. 5. Pemeriksaan keterangan kesehatan. Setiap serta harus membawa surat keterangan sehat yang sah, yaitu surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh dokter dari instansi, rumah sakit, puskesmas yang berwenang maksimal 1 bulan sebelum pelaksanaan pertandingan. Apabila belum bertanding dimulai, pesilat tidak dapat menunjukkan surat keterangan kesehatan, akan dikenakan diskualifikasi. Panitia dapat merekomendasikan dokter atau rumah sakit tertentu untuk dilakukan cek kesehatan di kota tersebut dengan biaya ditanggung tim yang bersangkutan. Oke, kita masuk pasal ketiga nih. Kategori dan kelas pertandingan pra usia dini. Jadi pra usia dini ini kategorinya yaitu pertandingannya kategori yang dipertandingkan untuk pra usia dini adalah kategori jurus solo kreatif. Oh, jurus solo kreatif ya. Oh, berarti fightnya ini ntar kita baca dulu ya. Langsung masuk pasal keempat. Kategori dan kelas pertandingan usia dini 1. Kategori kelas pertandingan untuk usia dini 1. Kategori tanding. Oh betul, berarti untuk pertandingan pra usia dini itu tidak ada pertandingan fighter ya. Hanya kategori jurus solo kreatif. Dan pasal 4-nya kategori kelas pertandingan usia dini itu ada kategori tanding. Karena ini adalah sekelompok usia muda. Atlet bertanding berdasarkan tinggi badan, berat badan, usia yang sama. Jika ada perbedaan, maka pedoman perbedaan sebagai berikut. Jadi kalaupun dia ada perbedaan masalah berat, tinggi, dan usia. Untuk usia paling selisih 1 tahun bedanya. Untuk tinggi badan perbedaan paling 3 cm. Untuk berat badan selisih berat badan 1 kilo. Untuk kategori jurus yang dipertandingkan di usia dini 1, jurus tunggal tangan kosong, jurus tunggal senjata, toya dan golok, jurus solo kreatif. Ya, jadi dibatasin, ada pertandingannya jurus tunggal tangan kosong aja. Pasal kelima, kategori dan kelas pertandingan usia dini 2. Ya, tadi usia dini 1, sekarang usia dini 2. Kategori tanding jumlah 20 kategori berat badan untuk putra dan jumlah 20 kategori berat badan untuk putri. Jadi ada 20 kelas guys. Ya, total 40 kategori berat badan untuk usia dini 2 putra dan putri. Dimulai dari kelas A. Kelas A ini 26 kilo sampai 28 kilo. Jadi selisihnya hanya 2 kilo. Itu kelas A. Sampai dengan kelas open ya. Jadi terakhir itu sebenarnya kelas S. Kelas S itu 62 kilo sampai 64 kilo. Sebenarnya jarang ya anak usia dini berat badannya seperti ini. Tapi ada saja ya, tapi jarang. Nah, ada kelas bebasnya. Jadi terakhir itu kelas bebas, kelas open di atas 64 kilo sampai 68 kilo. Kelas open. Nah, bukan kelas bebas ya, kelas open masih ada kategori 64, 68. Jadi selisihnya 4 kilo di kelas opennya. Banyak juga ya, jadi ada 20 kelas. Untuk kategori jurus yang dipertandingkan, jurus tunggal tangan kosong, tunggal senjata, toya dan golok, jurus ganda tangan kosong, jurus ganda senjata, jurus regu A1 sampai 6. Ya, jadi dibatasi jurus regunya. Dan jurus solo kreatif. Jadi ada pembagian jurus lagi, pembagian ya kategori jurus. Pasal ke-6, kategori dan kelas pertandingan pra remaja. Kategori pertandingan untuk para remaja, jumlah 17 kategori berat badan untuk putra, 17 kategori berat badan untuk putri. Jadi ada 17 kelas di kategori para remaja atau SMP ya. Total 34 kelas putra dan putri.
Untuk kelas A kategori pra remaja itu 30 kilo sampai 33 kilo. Itu untuk kelas A-nya, berarti selisih 3 kilo. Kalau usia dini tadi 2 kilo ya. Dan untuk kategori pra remaja itu 3 kilo. Kelas A-nya 33 sampai seterusnya, sampai kelas P 75 kilo sampai 78 kilo. Dan terakhir kelas open. Kelas opennya 78 kilo sampai 84 kilo. Berarti 6 kilo ya. Kelas bebasnya itu selisihnya bisa 6 kilo. Nah, untuk kategori jurus di pra remaja itu ada jurus tunggal tangan kosong, jurus tunggal senjata, toya dan golok, jurus ganda tangan kosong, jurus ganda senjata, jurus regu B7 sampai 12. Jadi sudah banyak jurus regunya. Dan jurus solo kreatif. Nah, untuk pasal 7, kategori dan kelas pertandingan remaja. Kategori remaja ini SMA ya, sudah mendekatin dewasa ya. Kategori tanding dipertandingkan remaja jumlah 15 kategori berat badan untuk kelas putra dan jumlah 13 kategori berat badan untuk kelas putri. Total 28 kategori berat badan untuk putra dan putri. Kelas min 39, ternyata ada kelas under 39 lor. Jadi ada kelas under 39, itu di bawah 39 bisa bertanding. Kelas A nya 39 sampai 43 kilo ya. Selisihnya berarti 4 kilo, 39 43. Kelas B nya 43 47 dan seterusnya ya. Untuk putranya sampai kelas open 1 87 kilo sampai 100 kilo, itu open 1. Wow. Untuk kelas open 2 itu berat di atas 100 kilo. Anak SMA di atas 100 kilo gemuk ya pasti ya. Bulat banget itu. Nah, untuk putri sama ada kelas under 39, kelas A nya 3943, kelas B nya 4347 dan seterusnya sampai kelas J putri 75 79. Nah, kelas open satunya beda. Kalau putra tadi kelas open satunya 87 sampai 100, kalau putri kelas open satunya 79 kilo sampai 92 kilo. Wow. Dan kelas open 2-nya di atas 92 kilo. Cewek jarang ya sebesar ini. Nah, kategori jurus yang dipertandingkan, jurus tunggal, jurus ganda, regu, solo kreatif. Jadi semua sudah dimainkan untuk kategori remaja lengkap ya. Tunggal, ganda, regu sudah dimainkan full. Nah, sekarang ketentuan bab 2 ya, pasal 8. Ketentuan pertandingan, kategori tanding. Perlengkapan, pakaian, pelindung badan, ya kualitas standar persilat pelindungnya ya. Body, pesilat putra putri harus menggunakan pelindung kemaluan dari bahan plastik yang disediakan oleh masing-masing pesilat. Pelindung sendi, tungkai, lengan diperkenankan 1 lapis dengan ketebalan tidak lebih dari 1 cm dan terbuat dari bahan yang tidak keras. Diperbolehkan menggunakan taping, diperbolehkan menggunakan pelindung gigi, diperbolehkan menggunakan kacamata olahraga lentur bisa dilipat, terbuat dari plastik dan karet. Sistem dan tahapan pertandingan. Pra usia dini 1, usia dini 2, dan pra remaja. Nah, berarti remajanya nggak ada di sini ya. Sistem pertandingan menggunakan sistem gugur. Tahap pertandingan mulai dari semifinal dan final tergantung jumlah peserta pertandingan berlaku untuk semua kelas. Oh, berarti untuk kategori pra usia dini 1, 2, dan pra remaja itu mulai dari semifinal. Kayak seperti pemasalan ya. Babak pertandingan dan waktu. Untuk usia dini 1 dan usia dini 2, pertandingan dilangsungkan selama 2 babak. Tiap babak terdiri 1,5 menit. Bersih. Di antara babak diberikan waktu istirahat 1 menit. Waktu ketika wasit menghentikan pertandingan tidak termasuk waktu bertanding. Perhitungan terhadap pesilat yang jauh karena serangan yang sah tidak termasuk waktu bertanding. Untuk pra remaja dan remaja,
pertandingan dilangsungkan dalam 3 babak. Tiap babak terdiri 2 menit bersih. Waktu ketika wasit menghentikan pertandingan tidak termasuk waktu bertanding. Penghitung terhadap silat yang jatuh karena serangan yang sah tidak termasuk waktu bertanding. Penilaian. Nilai prestasi teknik. Nilai 1 serangan dengan menggunakan tangan kecuali sikutan. Nilai 2 serangan dengan menggunakan kaki kecuali lututan. Nilai 3 teknik jatuhan yang berhasil menjatuhkan lawan atau teknik yang diperbolehkan. 4. Kriteria syarat nilai yang masuk. Kena pada sasaran yang sah dan bernilai. Tidak terhalang oleh tangkisan dan elakan. Mantap dan bertenaga, berkaidah. Nah, berkaidah ini maksudnya pola langkah, ya, sikap pasang, gitu ya. Khusus untuk usia dini 1 dan 2, apabila terjadi selisih nilai 20 poin, maka pertandingan dihentikan dan diputuskan pemenang dengan WMP. Oh, berarti kalau kategori usia dini itu kalau selisih poinnya selisih poinnya 20, maka akan diputuskan kemenangan WMP ya. Terus teknik yang diperbolehkan adalah untuk usia dini semua jenis serangan pukulan tanpa tarikan, semua jenis serangan tendangan tanpa tarikan ya. Jadi di usia dini 1 itu hanya boleh pukul tendang saja, tidak boleh banting, tidak boleh sapu, gunting dan lain-lain. Untuk usia dini 2, semua jenis serangan pukulan tanpa tarikan, semua jenis serangan tendangan tanpa tarikan. Sapuan depan dan belakang hanya boleh dilakukan 1 kali dan boleh di atas 1 kali. Jatuhan yang diawali dengan teknik tangkapan kaki. Jadi di usia dini 2 sudah boleh menggunakan teknik sapuan dan teknik tangkapan kaki. Jatuhan sah dengan jatuhan akibat serangan atau kontak dengan lawan ya. Untuk pra remaja, nah di usia dini belum boleh menggunakan teknik guntingan. Untuk pra remaja, semua jenis serangan pukulan tanpa tarikan, semua jenis serangan tendangan tanpa tarikan. Sapuan depan dan belakang hanya boleh dilakukan 1 kali. Jatuhan yang diawali dengan teknik tangkapan kaki. Jatuhan dengan teknik guntingan. Nah, di pra remaja ini sudah boleh menggunakan teknik guntingan ya. Tapi semua jenis serangan tidak boleh dengan tarikan. Ya, jadi untuk kategori pra remaja tidak boleh menggunakan tarikan masih. Remaja mengacu kepada peraturan pertandingan IPSI 2022 kecuali tidak ada teknik kuncian. Nah, jadi di kategori SMA ini itu peraturannya sama dengan peraturan 2022 ya, boleh menarik tapi tidak boleh menggunakan teknik kuncian. Sedangkan teknik yang dipakai untuk kategori usia dini 1, 2 dan pra remaja itu tidak boleh menggunakan teknik tarikan lur. Nah, di sini kita harus jeli ya. Wah, jadi bisa dibedakan materi latihan antara usia dini, pra remaja, remaja, dewasa ini. Sekarang teknik yang tidak diperbolehkan sebagai berikut. Untuk usia dini, semua jenis serangan dengan sikutan, semua jenis serangan dengan dengkulan, semua jenis jatuhan, tarikan, sapuan depan belakang, jenis guntingan, jenis kuncian ya. Untuk usia dini 2, serangan yang tidak boleh, semua jenis serangan sikutan, dengkulan, jenis tarikan kecuali teknik jatuhan dengan tangkapan. Oh, berarti kalau menangkap boleh menarik. Semua jenis guntingan, semua jenis kuncian. Apa nak? Oh ya, nanti ya. Pra remaja, semua jenis serangan dengan sikutan tidak boleh. Dengkulan, semua jenis tarikan kecuali teknik jatuhan dengan tangkapan, semua jenis kuncian ya. Untuk kategori remaja hanya tidak boleh menggunakan kuncian. Nah, di luar itu dia sama dengan peraturan yang dewasanya lur. Pelanggaran ringan. Untuk pelanggaran ringan apa sayang? Oh, sakit tangannya ya.
Oke, ntar ya. Pelanggaran ringan tidak boleh tidak menggunakan pola langkah sebelum melakukan serangan. Berlari, keluar dari gelanggang dengan sengaja atau tidak sengaja. Kedua kaki keluar dari gelanggang kecuali didorong. Nah, itu baru tidak sah. Pesilat berjalan di dalam arena. Pesilat melompat di arena. Pesilat tidak dalam sikap pasang. Pesilat dalam sikap pasang tetapi tidak ada tindakan yang dilakukan dalam 10 detik. Dia pasang tapi tidak nyerang gitu loh. Pesilat hanya melakukan tarikan, tidak mengikuti instruksi wasit dengan maksud mengulur waktu, misal bergerak perlahan ketika wasit meminta berdiri padahal dia tidak cedera. Nah, itu adalah pelanggaran ringan. Sekarang kita masuk ke pelanggaran sedang. Melakukan sikutan, dengkulan, mencengkram leher, menginjak lawan ketika lawan sedang di bawah, memukul, menendang setelah memperoleh nilai jatuhan sah. Jadi pada saat jatuh, dipukul, nah itu pelanggaran sedang ya. Melakukan tarikan sambil menyerang dengan tendangan atau pukulan. Melakukan teknik jatuhan sambil menarik kecuali tangkapan. Melakukan guntingan hanya usia dini dan usia dini 1 dan 2. Ya, tidak boleh melakukan guntingan, itu pelanggaran sedang. Melakukan serangan balasan untuk guntingan untuk pra remaja. Mencakar dan menarik rambut atau kerudung lawan. Menolak bangun setelah serangan sah, wasit menghitung sampai 9 maka wasit akan memberikan teguran. Ketika beranian melawan terlihat ketika atlet mengulur waktu untuk serang bela seperti pura-pura sakit, cedera, dan sengaja melepas pelindung mulut, ikatan rambut, membuka pelindung badan. Jadi mengulur waktu nih. Ketidakberanian melawan terlihat ketika atlet mengulur waktu untuk serang bela seperti pura-pura sakit, cedera, dengan sengaja melepas pelindung mulut. Menyerang lawan setelah bunyi gong. Jadi gong diserang. Nah, itu pelanggaran sedang. Atau suara wasit yang menghentikan pertandingan ketika setelah keluar aba-aba henti. Hukuman dikenakan ketika menghindari lawan dengan bersembunyi di belakang wasit. Nah, bersembunyi di belakang wasit itu pelanggaran sedang, Lur. Serangan pada awal mengenai sasaran yang sah, kemudian bergeser ke daerah pelanggaran. Menyerang bagian tubuh yang tidak sah secara selintas. Pelanggaran berat sekarang. Menyerang bagian tubuh yang tidak sah, leher, kepala, kemaluan. Upaya langsung untuk mematahkan sendi, kan kuncian tidak boleh nih. Menyerang dengan kepala. Menghindari lawan dengan bersembunyi di belakang wasit dan melakukan sentuhan, rangkulan, pegangan kepada wasit. Jadi tidak boleh menyentuh wasit, pelanggaran berat ya. Ingat, menyentuh wasit itu pelanggaran berat, Lur. Menggigit dan meludahi lawan. Sambil berdiri menunjuk jari ke arah wajah, mata dari lawan, tindakan seperti itu dianggap pelanggaran. Wow. Hukuman mengacu pada peraturan pertandingan tahun 2022. Nah, kalau hukuman sama ya. Oke. Sepertinya cukup ya. Ini ada kategori jurus, perlengkapan bertanding, senjata. Ya, sama lah ya kira-kira kalau masalah jurus. Oke, Lur, jadi itulah ya. Peraturan dari kategori pra usia dini, 1, 2, pra remaja dan remaja. Jadi ada bedanya antara beberapa kategori tadi. Dan di sini kita para pelatih ya harus bisa menyesuaikan untuk bersiap-siap sebelum peraturan yang baru ini disahkan lagi. Jadi kita sudah siap-siap lagi ya. Hati-hati untuk atlet yang sudah diajarkan teknik tarikan di kategori pra remaja ke bawah. Jadi kita ubah lagi, nanti mereka kena pelanggaran, Lur. Oke, bagaimana pendapat dan komentar kalian? Silahkan komentar di bawah. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Bye bye.